apakah ancaman berikutnya akan terjadi di match keempat kita, yaitu kita langsung aja masuk kali ya ke Bermuda Remaster. Oke, ini nih Bermuda Remaster lagi dengan tampilan oleh pesawatnya dari pilot yang emang benar-benar nggak pelit ya. Alhamdulillah ya hari ini ya. Betul. Agak waras. Agak waras. Dia nggak pelit banget nih untuk terbangnya itu dari mana dan berakhir di mana. Jadi mereka itu apa ya? Dari tim-tim yang bermain ini kayak enak banget nih untuk drop point Bagi-baginya ya. ke area mil itu yang biasa mil itu dihuni sama Aura. Itu enak banget di sirkuit yang biasa dihuni sama teman-teman dari RRQ yang rotasinya dari Samurai Garden itu udah enak banget. Tapi ini mungkin dari Aura ini dia ke Durekdam dulu, kayaknya nanti bakalan ke Mil seperti yang udah Zuri bilang juga. Dan kalau kita lihat dari persebaran di arah mapnya, wah ini sih RRQ dengan MBR mungkin akan terlibat sedikit pertarungan juga. Di sisi lain juga ada teman-teman dari tim Zoom yang cukup berdekatan. Nah kita lihat kali ini dari RRQ dan juga MBR ini kayaknya bakalan ada satu pergesekan yang terjadi di awal mula permainan. Walaupun gua rasa mereka kan pasti udah saling notice satu sama lain dong. Tapi kita lihat masih belum ada tembakan yang dibuka. Ini keputusannya sangat bijak dari masing-masing tim. Di mana mereka coba untuk memaksimalkan resource terlebih dahulu, lalu baru deh mereka melakukan inisiasi terhadap satu sama lain. Iya betul banget. Di area Samurai Garden ini ada 2 tim. Dan juga kalau gua notice Samurai Garden untuk adanya 2 tim ini dari segi resourcing senjata itu masih kayak bagus banget dan bisa dibilang udah siap banget untuk fight early, apalagi dari RRQ yang emang kita notice dari awal ketika RRQ berjumpa dengan musuh yang ada di depan mereka pasti otomatis bakal langsung nge-clutch. Dan juga tentunya mereka itu nggak gegabah kayak baru sadar ada satu tim di depan mereka langsung nabrak, itu enggak. Mereka nyari information yang sevalid mungkin, seapik mungkin informasi tersebut. Ketika informasi itu udah valid dengan adanya posisi musuh di depan yang ada di area sini dan orangnya sekian, baru mereka bergerak maju. Ketika mereka belum dapat info yang valid untuk berapa jumlah musuh di depan, mereka nggak langsung maju begitu aja. Iya, info itu penting banget loh. Ada dia mungkin berperan sekitar 40% lah ya untuk tim fight. Maka dari itu kita beralih terlebih dahulu di mana teman-teman Zoom kali ini memberikan sedikit tekanan ke arah Bigetron, mendapatkan 1 poin kill tambahan kali ini untuk teman-teman dari tim Zoom, yang mana gua rasa dari tim Zoom perlu try hard lagi untuk menambah kill mereka. Karena ingat, Zoom walaupun di posisi ketiga di leaderboard, tapi dengan adanya Dragon Phoenix yang sedang menyusul, mereka nggak boleh kalah poin ya. Dan dari Bigetron tersisa 3 player aktif aja, dimana kita lihat mereka coba untuk melakukan upaya untuk mencari kendaraan mungkin atau menambah pundi-pundi resource yang mereka miliki, karena dengan kehilangan 1 pemain itu membuat mereka terkena 1 pukulan tentunya yang harus dimaksimalkan lagi. Dan kita lihat ini dari 1 player Bigetron itu Rio Boy di sini coba untuk melakukan regrouping terlebih dahulu dan membangkitkan Blue Kiss lagi. Dan ternyata dari teman-teman tim Zoom-nya juga masih terfokus terhadap Bigetron. Tembakan demi tembakan ke arah seorang JX. Kenapa berdiri di situ JX? Ternyata sakit banget. 1 headshot yang sangat legit. JX terlalu terbuka posisinya di sana ya. Kurang respect menurut gue, karena tadi dia juga ngelihat ada musuhnya tapi dia nggak berlindung. Dia tetap mau melakukan pick off. Tapi ternyata dibalas dengan lunas, dibayar kontan. Waduh, kalau itu tuh emang dia tuh kayak apa ya? Nggak notice dan nggak nge-expect kalau di belakangnya itu masih ada 1 player tersisa dari tim Zoom. Dan dia tuh bisa dibilang apa ya? Si Putra ini penantiannya tuh bener-bener sabar gak sih? Penantian yang membuahkan hasil manis sekali. Sebelum dia berhasil dapetin headshot, ini 1 orang dari Bigetron itu muter-muter mulu, gerak mulu, muter-muter mulu sampai akhirnya dia dapatin 1 momentum yang tepat. Musuhnya ini diam, santai gitu ya kan. Gak notice dia, langsung ditembak 1 hit loh, headshot. Dengan senjata AC-18 238 tadi damage yang masuk. Iya, besar banget kan. Gila, itu bukan besar lagi. 1 kali tembakan itu sudah kaget saya kalau kayak jadi dia. Langsung kejam sekali banget. Waduh. Kaget dia kan, dia nggak, sebenarnya awalnya nggak nyadar. Makanya gue bilang kenapa dia diam di situ. Tembakan demi tembakan masuk, tapi di saat-saat detik terakhir hidupnya, tadi dia sempat nyadar. Dia sempat lihat dan dia sempat kasih 1 tembakan, tapi sayang ternyata tidak bisa karena adanya peluru nyasar ke kepala. Akhirnya langsung wow, innalillahi. Ya, sehingga itu apa ya? Yang sebelumnya setup dari Bigetron ini, ini kita bisa nge-class nih. Musuh dari Zoom ini dia ada di tengah-tengah kita. Kita bisa lah setup 1-3 gitu ya kan.
nyatanya diputar balikin dong keadaannya. Berbalikin, ternyata Diputar langsung balikin. dilakukan pelebaran sayap dan akhirnya malah dibalikin keadaannya gitu, begitu saja gitu kan. Yap. Dan ini dia GRC. Kita Nah. lihat dari GRC sih harusnya menurut gua walaupun belum terlalu tertinggal tapi masih belum aman juga mengingat tadi balik lagi Dragon Phoenix hari ini poinnya cukup maksimal untuk 3 round awal. Jadi mungkin dari GRC dan teman-teman yang ada di pemuncak klasmen kali ini harus lebih tryhard lagi lah untuk mempertahankan posisi mereka, apalagi yang masih ada di kolom sebelah kanan mungkin harus lebih tryhard lagi. Tapi kita back to the game di mana Dragon Phoenix sudah mulai menemui next target mereka itu Aura Ignis dan bahkan dari seorang Ajix kayak tadi dari dari pintu kelihatan langsung di hit dan berhasil di knock begitu saja. Namun menurut gue dengan jarak yang cukup jauh juga masih bisa untuk diselamatkan harusnya. Gulol coba dihancurkan terlebih dahulu, cukup menghalangi. Ini kata Maal, aduh jangan ngalangin gue deh. Langsung dihancurkan begitu saja. Masih setup, mematangkan setup mereka nih dari teman-teman Dragon Phoenix. Gak langsung main rush gitu aja. At least mereka udah punya satu informasi yang bagus bahwa ada Aura Ignis di rumah tersebut. Yap. Gue tuh cukup heran sih dengan dua tim ini. Entah kenapa Aduh, dua tim Susana. ini tuh ketemu mulu gitu loh. Kayak janjian gitu ya. Kayak ya udah kita cewek di sini ntar Nice. kita Oh, wow. orang malnya snap shooter dengan penggunaan bareta yang cukup baik pun harus tertumbangkan di mana helmnya di sana udah hancur, rupanya Langsung udah hancur. terkena headshot dan Galang kali ini mencoba untuk memberikan inisiasi kepada teman-temannya. Yuk kita coba untuk atur posisi kita karena dari rumah Sultan ini emang bener-bener rungkat ya. Rungkat banget sayang gitu Rungkat kan. banget sayang ya. Rungkat Jadi, banget. kita berputar dan ini emang cukup bagus sih posisi mereka. Ada satu tembok yang menghalangi dan sambil membaca di mana pergerakan musuh dan Dragon Phoenix pun kayaknya nggak cukup notice kalau dari teman-teman Aura ini bakal berpindah atau bakal setup posisi 1-3 lah posisi mereka. Dan di sisi 1-3. lain Bigetornya berhasil juga kali ini mencoba untuk nge-clutch kah di Granat. depan sana. Ardeka berhasil mencoba nice. untuk ditumbangkan FE. Oh, hidup lagi dong. Hidup lagi. Tadi ada granat yang meleset juga, padahal tadi salah satu player dari Bigetron pun HP-nya udah tinggal dikit lagi. Tapi dengan sangat bagus balik lagi ini area Clock Tower, di mana area yang cukup besar juga bisa dimanfaatkan dan kalau lu lihat patahan-patahan temboknya itu tuh bisa banget buat dimaksimalkan untuk semua musuh yang ada di luar. Tapi kita lihat tembakan demi tembakan Bigetron lengkap kembali dengan 4 playernya. Ada granat yang coba dilempar, hanya sebatas ngecek aja. Respon Glownya sangat baik sekali bisa gua bilang. Dari seorang Brian ya tadi ada satu upaya flanking namun bagus banget respon dari seorang Brian, cepat banget akhirnya dia regroup lagi dengan glow yang tadi dia pop up akhirnya bisa menyelamatkan dirinya, belajar dari kesalahan tentu. Nah kali ini coba tuh gulung medkit tadi dan kali ini bakal ngasih satu tembakan balasan mungkin serangan balasan dari seorang Brian. Granat coba dimasak nggak jadi, ternyata tembakan demi tembakan sudah mulai diberikan oleh seorang Rio Boy di area luar. Terpantau pergerakan dari tim FE tapi satu player dari tim Bigetron itu Brian akhirnya berhasil knock juga. Di sisi lain Void 69 dengan Zoom sedang terlibat pertumpahan darah, namun ini Bigetron kehilangan satu playernya. Yang mau nggak mau mereka harus lebih bersabar lagi karena sebenarnya kalau kita bisa bilang teman-teman dari tim FE di sini juga dengan 3 playernya yang belum ada dihidupkan, jadi dari segi resource masih lebih unggul gitu kan. Sedangkan dari Bigetron tadi kita lihat ada satu player yang habis dihidupin gitu. Bukan satu, lebih tepatnya 3 orang yang berhasil coba untuk hidupkan dan kalian tentunya dari segi resource kalah. Puya pun berhasil ditumbangkan nice. saja. Rio Boy-nya pun tumbang, JX-nya pun terjatuh, Lukis last man standing dan itu dia Raf menjadi satu orang yang save the day bagi timnya, kunci kemenangan karena dari Iksan itu udah jauh daripada mereka. Iya, tadi seperti kita bahas juga karena tadi teman-teman dari Bigetron sendiri itu mereka melakukan revival system juga yang otomatis reset lagi karena mereka nggak punya resource kan. Jadi mau nggak mau dalam segi senjata mungkin akan sedikit lebih unggul untuk teman-teman dari tim FA yang akhirnya berhasil menumbangkan teman-teman dari Bigetron. Namun sayang sekali kali ini Bigetron nggak bisa melanjutkan perjalanannya dan kita beralih ke arah teman-teman dari tim Zoom. 2 player yang tersisa, Rapa dan Putra sudah mulai menyiapkan vektor di tangan. Kali ini di depan sudah mulai terlihat adanya RRQ Kazu yang memberikan tekanan demi tekanan, bahkan Putra 15 tadi yang lagi coba untuk nyebrang untuk regroup sama Rapa nggak bisa untuk menghampiri Rapa dan harus dipotong di tengah jalan oleh teman-teman dari RRQ Kazu. Dari belakang itu ada tembakan lain kah? Karena RRQ Kazu, karena kalau gue lihat dari minimapnya ternyata ada MBR ya yang siap untuk datang. Suara tembakan dari RRQ Kazu tadi memancing kehadiran MBR yang akan menjadi third party walaupun jaraknya begitu jauh. Tapi ini Rapa sih, ya ampun, serahkan diri pada yang maha kuasa gue rasa. Iya betul, karena dia bisa dibilang ada di ujung tombak dari kematian. Dia coba dari kematian. Tinggal nunggu waktu, apalagi ini RRQ bro, ini bukan tim-tim kaleng-kaleng banget nih. Ini
RRQ. Ada granat. Hampir. Namun Sorry, gua kali kaget. ini bakal kedatangan tamu dari belakang juga yang biar bakal tinggal diam, ingin bergerak mas. Oh, Lim, 3 orang sekaligus. Oh granat. my god, Lagi. granat full dari seorang Lim. Namun di sisi lain Susananya pun, oh my godness. Gua bener-bener speechless. Sama Lim gak bisa berkata-kata lagi dengan granat 3 orang sekaligus tumbang di tangannya. Usaha Dan penjualan granat ya dia ya. granatnya untuk sekarang itu ada 6. Gila. Oh, gua nggak bisa berkata-kata lagi ya Malim. 1 granat 3 orang men. Satu granat Sama 3 orang. yang tadi lu notice ketika kita udah kelar ya, Legalot pun mati ditabrak mobil. Ya ampun, lagi makanya kalau lampu merah jangan nyebrang dulu. Aduh, kecelakaan dah. Kecelakaan jadinya kan. Tunggu Waduh. lampu merah dong harusnya ya. Tapi itu dia tadi bener banget kata Azuri, Lim kita sampai kehabisan kata-kata. Tadi kalau kalian lihat di notifnya itu granat semua gambarnya. Dan ya juragan granat kita hari ini tentunya Lim berhasil melakukan gameplay yang menarik banget hari ini dengan granat-granat pembunuhnya. Tapi kali ini kita balik lagi Rapa yang tadi kita bilang di ujung tanduk. Oh. Akhirnya mau nggak mau harus menyerahkan dirinya. Cukup lama ya Bunda. Pergerakan Araki Kazu kalau kita bisa bilang sebenarnya dari tadi udah sendirian kan Rapa, tapi Araki Kazu juga bukan gak berani sebenarnya, tapi mereka nunggu timing aja yang pas karena mereka takut kan tiba-tiba ada musuh lain juga kayak mereka all in nih buat si Rapa. Taunya ada, kok gue kayak orang Sunda ya ngomongnya, all in si Rapa gitu. All ini Rapa gitu kan. Terus tiba-tiba ada musuh lain. Jadi tadi dari Araki juga mungkin nungguin dikit aja waktu Yep. untuk memastikan bahwa nggak akan ada third party lagi. Yap, gue sih yakin ya, RRQ ini emang sadar. Dia juga nggak nafsuan banget. Ketika dia menerima information bahwa di depan kita rumah kecil pos itu cuma 1 orang lagi nih kesisa. Dan juga sebelumnya dia tuh udah ditembak dari belakang sama MBR. Dan juga tuh mereka sadar sekecil apapun celah yang mereka lakuin itu bisa menjadi satu akibat yang fatal bagi tim mereka. Ya, disaster nanti Bisa, jadinya. betul banget. Karena dari MBR juga tuh mereka udah objektif banget. Ada 4 orang kalau nggak salah di belakangnya udah natakin mereka. Jadi RRQ ini tuh kayak bingung pengen bergerak kemana. Nah itu dia dengan tembakannya dari Bagus Razor. banget sih. Si Actinnya numbangin 1 orang itu berada di atas. Paling atas Tapi dia kena ada kepala. di atap. Lihat kepala dikit itu langsung kena gitu Ya. kan. Dan juga untuk nge-revive-nya tuh jadi itu cukup sulit. Cukup Ya sulit. jujur sulit banget. Dia berada di atap di posisi yang emang benar-benar terhimpit dan susah untuk terkena, tetapi Razor berhasil memaksimalkan itu loh. Iya ya bagus banget dari seorang Razor, cukup jeli tadi dan dia scoutingnya juga mantep banget. Walaupun kita lihat secara positioning sebenarnya di area factory tersebut RRQ itu sedikit tertinggal harusnya ya, karena poin 69 yang udah berada di area lebih depan. Namun dari RRQ ya bagus banget bisa memanfaatkan itu, mau nggak mau mereka harus melakukan serangan terlebih dahulu biar mereka nggak diserang duluan gitu kan. Dan kita pindah kali ini dimana teman-teman MBR sudah mulai melakukan permainan yang cukup objektif dan Haydance yang sempat kita bahas dari tadi ya. Dia kali ini sudah mendapatkan 6 kill dimana ya calon Rising Star kita tentunya di sini masih panen poin kill ya, dimana gue bilang dia udah banyak killnya, damage-nya udah gede juga, tapi ditambah lagi sekarang makin banyak lagi dong killnya dari seorang Haydance itu sendiri. Haydance ini adalah bisa dibilang satu tombak yang bisa dibilang runcing banget untuk season kali ini karena dia tuh emang bener-bener tajam, tinggal teman-teman yang coba untuk nge-backupnya aja dari belakang dan terlihat explosion hampir aja dilontarkan ke arah depan dan kali ini emang dia adalah seorang Rusher, pembuka jalan bagi teman-temannya, lontarkan saat M79 ke arah depan hampir aja mengenai 1 granat, bukan granat lebih tepatnya udah cukup retak di arah depan dan headersnya pun udah bakal ke distract dengan tembakan 1 peluru snap shooter. Aduh sayang my banget. god, tumbang kali ini lebih tepatnya ada Aura Galang dengan AWM-nya. Kali ini ada backup fire. Galangnya pun tumbang terkena 300 damage dari senjata AWM. AWM ini balas AWM. Kali ini dari sebelah kanan Adrian ingin melakukan satu inisiasi. Ada Kenzi pun yang baru aja untuk di revive. Namun kali ini darah tentunya Adrian bakal coba untuk PD musuh menggunakan pun tumbang begitu aja di tangannya dengan senjata M7 bakal coba untuk menjadi 2 orang besto pun tumbang kali ini. Last man standing di belakang sana bakal coba untuk ada mekanik terjatuh lagi dan sampai daripada itu bakal menjadi tim terparti daripada 105. Ajix kali ini daripada belakang masih coba untuk santai dulu. MBR Putuma di posisi 8 disusul Aura
di posisi ke-8, sorry, MBR di posisi ke-9. Oh gila sih tadi kalau gua bisa lihat ya tadi permainan dari Galang dan kawan-kawan itu cukup prima juga, namun sayang sekali kehadiran third party akhirnya memberikan satu distraksi kepada mereka yang akhirnya fokus mereka jadi terpecah juga. Ini masih di sini ternyata dua tim ini dari RRQ dan juga Void 69 yang sama-sama memperebutkan jalan menuju ke arah circle, tapi jangan sedih datang lagi nih ada FA juga yang tiba di satu area yang sama dan bahkan akan membuka jalan untuk kedua tim jadinya ya. Satu tembakan sudah mulai dibuka kali ini dari seorang Ruli 69, hati-hati ada granat, Luo coba di pop up namun ternyata dari seorang Raf berhasil dijatuhkan, masih belum di ending. Apakah bisa diselamatkan? Jump shot coba dilakukan dari arah belakang, bagus banget Puya 19 berhasil mainin satu player tapi ditukar dengan dua orang temannya. 6 poin kill di sini masih belum cukup ternyata buat seorang Puya, satu kill lagi kah? Dan ini dia dari seorang Puya melakukan satu clutch play yang luar biasa. Masih sama untuk menghidupkan teman-temannya. Tapi ternyata hampir saja melakukan clutch play yang cantik. Namun ternyata berhasil ditumbangkan. Backup yang cukup cepat juga dari teman-temannya Razor. Pac-Man kali ini coba untuk menjadi third party antara Void 69 tadi dan juga tim FA yang akhirnya berhasil membuahkan point kill dan bahkan dua tim tersebut hilang. Itu bagus banget. Kalau kita lihat tadi RRQ datang di momen yang pas ya. Ketika FA dan juga Void 69 sedang terlibat satu pertengkaran bisa kita bilang. Dari belakang RRQ langsung datang all in barengan semuanya. Dapetin dua orang gitu kan. Dan yes itu menjadi satu buah yang cukup manis tentunya. Ya, Mas ngebahas soal buah yang cukup manis. Tentunya ada hal yang manis, ada juga hal yang pahit. Kalau kita lihat Dewa itu cuma 2 orang dan di sisi lain juga, shotgun charger baru dari seorang Black berhasil memakan korban. Di sana Rama berhasil didapatkan, namun kali ini RD kayaknya pun tumbang dari belakang Dewa Ubed. Bahkan ketinggal diam begitu aja, natakin satu orang yang tentunya udah cukup lalangah. FF pun terpancing kali ini dengan senjatanya. Nice. My God, itu ditabrak atau terbunuh oleh senjata G18. Namun kali ini Lim lagi dan lagi dengan granatnya cukup lah berulah. 10 poin eliminasi kali ini. Emang bener-bener nggak mau diselip sama Dragon Phoenix yang udah cukup membara. 2 tim tersisa. Kali ini FA yang udah mulai masuk ke dalam top 3. Siap untuk Gen 2 fight ke arah depan. Lim dari sebelah kanan mengatur inisiasi, tentunya menggunakan satu vehicle dari Iksan yang bergerak mundur sambil melakukan medikasi. Santai dulu membaca posisi yang cukup bagus, di mana penggunaan kar dari Iksan masih melihat arah pergerakan daripada musuh. Satu player tembakan begitu aja masuk 101 di mes ke arah depan. Eke di garisan terdepan. Satu granat tentunya bakal dilemparkan dari seorang Lim. Akankah on point lagi ke arah depan? Cosplay menjadi rumput. Namun di sebelah kanan Rafnya bakal coba untuk terancam. Di sisi sebelah kiri dari Lim bakalan masuk ke arah depan dan benar harus terjatuh. Kali ini Puya melakukan inisiasi menggunakan vehicle yang bergerak mencari satu agresian yang cukup bagus. Namun dari belakang Puya pun tumbang begitu aja. Iksan mencoba untuk nabrak gaming, tetapi cukup sulit. Motornya bakal hancur, mengantar nyawa aja ke arah depan dan Buya di tangan JRC menambah.